Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km, atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya,
komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar. Saat mendongakkan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3/4 organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri. Misalnya, dengan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah.
Bunker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya asteroid 1990 MU. Diperkirakan pada tahun 2027 jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa jumbo sepanjang 2 jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Chelyabinsk? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Phew! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain. Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi Samudra Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor! Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai. Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja.
boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah, sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 km. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita loh. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita. Sekitar 70.000 tahun lalu, ada 2 bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Lega juga. Matahari terbit menerangi pepohonan, rawa, dan tumbuhan besar di semenanjung Yucatan. Ini adalah suatu hari 66 juta tahun sebelum hari ini, hari-hari terakhir era Mesozoikum. Dunia yang damai ini belum mengetahui bahwa ada batu sebesar gunung sedang mendekati bumi dengan kecepatan lebih dari 64.000 km per jam. Bentuknya seperti bola api yang kian membesar setiap menitnya. Tak lama, ukurannya tampak sudah lebih besar daripada matahari. Dinosaurus yang memenuhi bumi prasejarah tidak tahu kalau mereka harus lari, bersembunyi, dan menyelamatkan diri, walaupun semua tetap sia-sia. Asteroid menghantam planet dengan kekuatan super besar. Asteroid ini juga terus bergerak hingga menembus kerak sampai ke kedalaman berkilo-kilometer. Dampaknya meninggalkan kawah dengan lebar lebih dari 161 km. Ribuan kilometer kubik bebatuan padat langsung berubah menjadi uap.
Benturan itu memicu serangkaian bencana alam yang memusnahkan 80% kehidupan di bumi. Ini adalah asteroid yang akan membinasakan dinosaurus. Semua makhluk yang cukup dekat untuk melihat benturan itu tidak bertahan lebih dari beberapa detik karena hantamannya begitu kuat. Di kawah benturan, tanah di sana tertutup abu panas, kerikil, dan puing setinggi ribuan meter. 9 detik kemudian, segala sesuatu yang berada berkilo-kilometer di sekitarnya, rerumputan, pepohonan, semak-semak, ikut terbakar. Yang tidak terbakar beberapa menit setelah tabrakan, kini kebanjiran. Di beberapa tempat, gelombang tsunami naik setinggi 300 meter. Gempa mulai mengguncang bumi lebih keras dari gempa manapun. Kekuatannya setara dengan semua gempa bumi yang pernah terjadi di sini dalam 2 abad terakhir, bahkan jika terjadi bersamaan. Kurang dari 1 jam setelah benturan, embusan angin menerpa daerah di sekitarnya dengan kecepatan 965 km per jam. Angin ini meratakan semua yang masih berdiri dan menyebarkan puing-puing berkilo-kilometer jauhnya. Di tempat yang agak jauh dari zona benturan, langit berubah gelap secara dramatis. Yang tampak seperti bintang jatuh di langit sebenarnya adalah puing-puing yang menghujani bumi. Menyala merah mengerikan, puing-puing ini kembali memasuki atmosfer bumi dan memancarkan radiasi inframerah. Selama beberapa jam pertama setelah benturan, langit hampir gelap gulita. Kemudian langit mulai menjadi cerah dengan amat sangat lambat. Selama beberapa tahun ke depan, langit hanya menunjukkan hari yang berawan dan senja. Banyak tumbuhan tidak mampu bertahan dalam kondisi remang dan nihil sinar matahari seperti ini. Abu di udara bertahan berbulan-bulan. Itu sebabnya saat hujan, airnya sangat asam. Kebakaran terus berkobar. Bertonton racun terbentuk dan merusak lapisan ozon. Setidaknya untuk waktu lama, bumi berada dalam masa-masa sulit. Lebih dari 30.000 objek yang mengelilingi bumi saat ini berpotensi mengarah ke bumi. NASA mengategorikan sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Bebatuan antariksa ini adalah sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Jika salah satu benda ini menghantam planet kita, dampaknya tidak dapat diprediksi. Dampaknya bervariasi, dari kaca retak dan jendela pecah hingga semua bentuk kehidupan terhapus lagi dari muka bumi. Sayangnya untuk kita, peluang opsi kedua lebih besar. Pada tahun 2004, astronom menemukan asteroid besar sedang mendekati bumi. Pengamatan awal menunjukkan hanya ada kurang dari 3% kemungkinan batuan antariksa ini mengenai planet kita. Asteroid itu dinamai Apophis. Panjangnya lebih dari 335 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini diperkirakan melesat di langit tepat pada hari Jumat 13 April 2029. Apophis akan melintas dalam jarak 30.500 km dari permukaan bumi. Ilmuwan sangat yakin objek penyusup itu takkan menabrak planet kita. Selain itu, ilmuwan justru sangat bersemangat karena bisa melihat objek antariksa ini dari dekat. Dan bukan hanya mereka, sekitar 2 miliar orang bisa ikut menyaksikan asteroid ini melintas dengan mata telanjang. Namun, meski tidak menabrak planet kita pada tahun 2029, bukan berarti batuan antariksa ini tidak akan kembali 7 tahun kemudian pada tahun 2036. Saat itulah kehidupan yang kita ketahui mungkin akan sirna. Tarikan gravitasi bumi berpotensi menarik asteroid makin dekat. Dan saat datang kembali, hampir 1 dekade berselang, asteroid ini akan berada pada jalur benturan yang lebih dekat. Lalu, apa yang akan terjadi jika Apophis atau asteroid lain seukurannya menabrak planet kita? Asteroid seperti ini akan meluncur dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam.
karena ukurannya yang besar, gesekan udara takkan bisa memperlambatnya. Kerak bumilah yang akhirnya menghentikan asteroid ini. Dampaknya akan mengubah bukan hanya batuan luar angkasa itu, tapi juga sebongkah besar kerak planet menjadi uap. Tabrakan ini bahkan akan meratakan bangunan berfondasi beton berkilo-kilometer jauhnya dari kawah. Jika asteroid itu mendarat di lautan, gelombang pasang akan naik beratus-ratus meter dan kemudian menyapu bersih garis pantai. Beberapa puing bahkan bergerak super cepat hingga meninggalkan atmosfer dan mulai mengorbit bumi. Tapi sebagian besar puing akan kembali turun menghujani planet kita. Akibatnya atmosfer akan memanas hingga menjadi sepanas oven. Kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang tidak terlindung di bawah tanah akan terpanggang dalam waktu singkat. Lalu, selama setahun atau bahkan lebih lama, bumi akan terlihat sama seperti setelah asteroid menghantamnya lebih dari 60 juta tahun lalu. Berabu, berjelaga, dan tanpa sinar matahari, tempat yang suram. Akan tetapi, pada tahun 2015, para astronom melihat asteroid selebar 400 meter hanya dalam 3 minggu sebelum melintas super dekat dengan planet kita. Jika jalurnya berbeda sedikit saja, kita tidak akan punya waktu untuk mencegah tabrakan dan menyelamatkan diri. Apakah artinya kita akan binasa jika raksasa serupa menuju bumi? Jangan khawatir, manusia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk menggeser tamu tak diundang ini dari jalurnya. Atau entah bagaimana, kita bisa menghancurkannya berkeping-keping. Ilmuwan juga bisa memperlambatnya dengan bantuan sinar matahari yang dipusatkan. Atau kita bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Itu adalah pesawat luar angkasa teoretis yang bisa memengaruhi objek antariksa tanpa menyentuhnya. Dalam film sci-fi, asteroid besar sering menyusup ke bumi, dan ternyata itu sangat mengejutkan para astronom. Asteroid besar mengarah ke planet kita dengan kecepatan super tinggi dan baru terdeteksi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Pada kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua benda beragam ukuran di sekitar bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Ada 3 jenis misi yang dapat disiapkan oleh para ilmuwan dalam waktu singkat. Tipe 0, yaitu pesawat luar angkasa berat diluncurkan ke arah penyusup dengan satu tujuan, menggesernya dari jalurnya. Dalam misi ini, astronom harus bergantung pada informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pesawat pengintai. Pesawat ini akan diluncurkan lebih dulu untuk mendapatkan informasi lebih dekat tentang target. Setelah itu, barulah pesawat luar angkasa utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih tepat, perjalanannya akan jauh lebih efektif. Dan jika ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirim pesawat pengintai dan pesawat ruang angkasa kecil sekaligus. Pesawat luar angkasa itu akan menggeser asteroid sedikit dari jalurnya, kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Berdasarkan data ini, pesawat ruang angkasa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih kuat. Jika ketiga metode ini gagal, manusia bisa mencoba pergi jauh ke bawah tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi untuk itu, kita perlu menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan setidaknya beberapa dekade. Selain itu, manusia harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang mampu menjaga udara dan air tetap segar. Pilihan lain yang kita punya, yang saat ini tidak terlihat realistis, adalah pergi keluar angkasa. Ketinggiannya tidak boleh lebih rendah dari orbit bumi, sekitar 1930 meter di atas permukaan bumi. Puing yang nantinya terbang saat benturan terjadi bisa dengan mudah mencapai ketinggian ini. Ini juga mungkin akan memberikan 2 opsi sebagai tempat bagi manusia, bulan atau Mars. Sayangnya, saat ini kita belum tahu cara membangun koloni luar angkasa yang mandiri dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mengetahuinya.